Hai Sobat Atax, bertemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di channel YouTube kesayangan kita Atax Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang PT Perseorangan. Apa sih plus minusnya dari PT Perseorangan? Kita akan simak sama-sama ya. Oke, Sobat Atax, biasanya kalau misalnya CV sama PT itu didirikan 2 orang atau lebih. Tetapi ini hal yang baru sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja, PT ini boleh didirikan hanya 1 orang saja, namanya PT Perseorangan. Nah, memang Undang-Undang PT ini diatur ya di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, memang harus didirikan minimal 2 orang atau lebih. Tetapi baru-baru ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan baru melalui pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja, di mana perseroan terbatas itu dapat didirikan oleh perorangan atau hanya 1 orang saja. Dengan kata lain, badan hukum berbentuk perseroan terbatas ini dapat dimiliki dan juga dikuasai hanya 1 orang. Namun, PT Perseorangan ini hanya dapat didirikan untuk jenis usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Oke, sebelum kita bicara lebih banyak tentang pendirian PT Perseorangan, ada 2 unsur penting nih yang harus diingat. Yang pertama adalah PT Perseorangan ini harus yang mendirikan adalah warga negara Indonesia, WNI, sehingga WNA atau warga negara asing tidak dapat mendirikan PT Perseorangan. Yang kedua, PT Perseorangan ini hanya berlaku untuk UMKM, artinya hanya diperuntukkan untuk usaha dengan modal di bawah 5 miliar atau maksimal 5 miliar. Kalau di atas itu sudah tidak boleh lagi menggunakan PT Perseorangan. Berikutnya, hal yang menarik tentang PT Perseorangan adalah jumlah pemegang sahamnya boleh 1 orang. Jadi 1 orang saja, tidak perlu ke akte notaris, nggak perlu mendirikan PT di notaris, tetapi cukup kita menuju ke Kementerian Hukum dan HAM secara elektronik, masuk aja di ahu.go.id, lalu di situ teman-teman bisa mendaftarkan PT Perseorangan. Dan biayanya juga cukup terjangkau, hanya 50.000. Tidak perlu mendaftarkan di akte notaris yang mungkin ada yang namanya biaya notarisnya. Tetapi minusnya yaitu PT Perseorangan ini hanya boleh didirikan selama 1 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau kita mau mendirikan beberapa PT Perseorangan di tahun yang sama, itu tidak boleh, teman-teman. Jadi hanya boleh mendirikan 1 PT Perseorangan hanya dalam 1 tahun. Oke, berikutnya yang menjadi hambatan atau mungkin sisi minusnya dari PT Perseorangan ini adalah berdasarkan pengalaman kami di lapangan, memang PT Perseorangan ini hanya diperbolehkan untuk memilih bidang usaha yang terkait dengan usaha eceran. Jadi KBLI-nya itu dimulai dengan angka 46. Kalau pedagang besar atau distributor itu malah tidak boleh menggunakan PT Perseorangan, sehingga memang pemerintah menganggap hakikatnya PT Perseorangan ini hanya untuk perusahaan yang kecil ataupun sangat sederhana, sehingga tidak boleh untuk ke perdagangan besar. Nah, plusnya adalah ketika teman-teman mau mengikuti tender ataupun memasukkan barang dan jasa ke pemerintahan atau plat merah, biasanya juga diminta yang namanya badan hukum atau badan usaha. Nah, salah satu caranya jika teman-teman UMKM mau mengajukan tender, ya silahkan bisa mendirikan yang namanya PT Perseorangan, sehingga plusnya berikutnya adalah PT ini bisa dipergunakan untuk mengikuti tender. Nah, dengan demikian kriteria dari yang namanya UMKM, usaha mikro kecil, sesuai dengan ketentuan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kriteria usaha mikro ditentukan berdasarkan modal usaha maksimal 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha atau hasil penjualan maksimal 2 miliar. Nah, itu kriteria usaha mikro, teman-teman. Sementara ketika kriteria usaha kecil adalah kepemilikan modalnya itu 1-5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan lebih dari 2 miliar sampai 15 miliar. Itu adalah kriteria usaha kecil. Nah, sehingga dari 2 kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa PT Perorangan ini memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu PT Perorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh 1 orang
merangkap pemilik dan juga pengurus dengan modal usaha maksimal 5 miliar atau omset tahunan 2-15 miliar. Masalahnya adalah ketika omsetnya udah lebih dari 15M ataupun juga tidak lagi dalam kriteria usaha kecil dan juga usaha mikro, itu bagaimana? Apakah harus berganti ke PT yang biasa ataukah bisa hanya untuk peningkatan status aja di akte notaris? Nah, itu harus komunikasi dengan teman-teman di notaris ya. Oke, itu aja sih teman-teman kalau dari saya untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir. Silahkan teman-teman bisa subscribe, like, dan juga komen di video ini. Jangan lupa juga jika ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di Atax Indonesia. Dapatkan info-info dan peraturan perpajakan yang menarik setiap harinya secara gratis. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa.